Sudah kelihatan Pak, kawan saya Pak. Sudah. Sudah ya. Oke, mari kita membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, ku tegaskan kepada setiap orang yang mau menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari ini. Namun orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Lagi pula aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Puji Tuhan, tema kita dalam bulan ini hari yang ke-6 ya. Eh, Pertobatan sejati menghasilkan pengampunan dan keselamatan. Nah, tadi dikatakan ayat 1 supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, kemerdekaan dalam Kristus ini harus diterima, disambut dengan pertobatan sejati.
yang menghasilkan pengampunan dan keselamatan. Ya, jadi yang menyelamatkan kita, yang mengampuni dosa-dosa kita ialah Kristus. Maka harus disambut dengan pertobatan sejati, ya, yang menghasilkan pengampunan dan keselamatan. Amin, Bapak Ibu. Halo, ada yang dengar Amin, saya? amin, amin. Ya, Amin, amin, Pak. Amin. ya. Amin, amin. eh, Sebelum kita dimerdekakan oleh Kristus, kita berada di bawah kuk dosa, di bawah perbudakan iblis dan roh-roh jahat, di bawah naungan kematian. Ya, maka kita harus bertobat sungguh-sungguh, eh, kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, eh, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita diampuni, kita diselamatkan. Saya bersyukur pada Tuhan tahun 1972, ketika Pendeta Detmar Seneman dari I3 Batu Malang datang ke gereja kami mengadakan malam evangelisasi di gereja kami, GBKP Pancur Batu. Dan pendeta itu, Pendeta Detmar Seneman berkhotbah, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Pendeta Seneman itu berkhotbah, dia tunjuk-tunjuk gitu, seperti dia menunjuk diri saya sendiri. Karena waktu itu saya sudah mulai sadar akan dosa saya. Saya ketika sadar akan dosa-dosa saya, kadang-kadang saya menghukum diri saya. Tangan kanan tarik telinga kiri, eh, tangan kiri tarik telinga kanan, angkat satu kaki, lalu push up. Supaya nggak jatuh dalam dosa yang sama, terus-menerus. Lalu, tapi nggak, tidak berhasil menghukum diri sendiri karena jatuh dalam dosa yang sama terus-menerus, tidak berhasil dengan push up. Nah, setelah selesai ibadah itu, semua orang sudah pulang, saya didorong oleh Roh Allah maju ke depan. Saya eh, katakan kepada Bapak Pendeta Detmar Seneman, Pak, doakan saya, Pak. Saya banyak banyak dosa saya, Pak. Oh, beliau mendoakan saya. Puji Tuhan. Eh, Lalu karena sebelum dia khotbah, eh, mahasiswa itu bersaksi bagaimana mereka hidup dengan iman eh, di asrama, eh, kuliah di asrama. Eh, saya tertarik. Saya tanya, bolehkah saya masuk sekolah Bapak Ibu itu? Langsung disodorkan kepada saya formulir pendaftaran masuk I3 Batu Malang. Rupanya mereka memang mencari calon mahasiswa. Puji Tuhan, pada tahun itu, setelah saya mengisi formulir pendaftaran, mengirimkannya ke Batu Malang, itu sekitar bulan September tahun 1972, tahun 1973, Januari,
datang surat panggilan. Saudara diterima di Institut Injil Indonesia, silakan datang. Kami dari Medan 2 orang diterima waktu itu. Pendeta sastra Sembiring dan saya. Saya bersyukur pada Tuhan. Ya, pertobatan sejati menghasilkan pengampunan dan keselamatan. Puji Tuhan. Kemerdekaan dalam Kristus harus disambut dengan pertobatan yang sejati yang mendatangkan pengampunan dan keselamatan. Jangan seperti orang-orang Galatia yang lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Galatia 1 ayat 6. Ya, orang-orang Galatia ini karena dibujuk-bujuk oleh golongan tertentu. Paulus mengatakan dalam pasal 1 ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam satu anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Mereka meninggalkan Injil Kristus dan percaya kepada Injil lain. Pertobatan sejati meninggalkan semua kedagingan. Ya, mari kita lihat Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Ini kedagingan. Ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perceraian, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka pertobatan sejati itu meninggalkan semua kedagingan ini, semua dosa-dosa ini. Lalu ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, ketika kita bertobat, kita menerima Roh Kudus, maka terjadilah buah-buah Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Namun buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita bersyukur bahwa pertobatan sejati menghasilkan pengampunan dosa, menghasilkan keselamatan, dan juga menghasilkan buah-buah roh. Kita meninggalkan dosa-dosa itu, sifat-sifat kedagingan itu, dan kita menghasilkan buah-buah roh. Puji Tuhan, saya sejak tahun 72 itu mengalami itu sebagai satu proses dalam kehidupan saya tiap-tiap hari. Saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi
Kita bersyukur Kristus memerdekakan kita sungguh-sungguh dan kita bertobat sungguh-sungguh, maka terjadi pengampunan dan keselamatan. Oleh karena itu, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Tuhan Yesus memerdekakan kita dengan mengampuni dosa-dosa kita, melepaskan kita dari kuasa iblis dan roh-roh jahat, dan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Ya, saya dulu takut sekali akan kematian. Ya, tetapi puji Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian, ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus membebaskan kita daripada perhambaan kepada iblis itu, kepada dosa itu, kepada maut itu, kepada ketakutan itu. Ya, kita sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita mendapat pengampunan dosa dan keselamatan. Puji Tuhan. Nah, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami pengampunan dosa? Apakah kita sudah sungguh-sungguh yakin dosa kita sudah diampuni? Seperti Pak Calvin katakan hari pertama dengan tema ini, mengutip 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia, sehingga dia mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Mazmur 32 ayat 1, bagus sekali. Saya pernah mengkhotbahkan ini di Kota Palu waktu sebelum tsunami, sebelum gempa bumi di sana, ya, di gereja GKI. Mazmur 32 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Puji Tuhan. Kita yang diampuni dosa-dosa kita, yang kita dimerdekakan dalam Kristus. Berbahagialah, berbahagialah. Apakah kita sudah merdeka dari kuasa iblis dan roh-roh jahat? Apakah kita yakin kita sudah mendapat hidup yang kekal itu? Ya, kalau Tuhan Yesus nanti waktu kita mau masuk surga, dia bertanya, apa alasanku
mengizinkan engkau masuk ke surgaku. Apa kita katakan? Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dalam Lukas pasal 10, Tuhan Yesus katakan, jangan kamu bersuka cita karena kamu mengalahkan iblis itu. Tapi bersukacitalah karena namamu sudah terdaftar di sorga. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, kita bersukacita karena nama kita sudah terdaftar di sorga. Itu firman Tuhan katakan. Yang kedua, poin yang kedua, karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Sebagai contoh kuk perhambaan adalah mengharapkan kebenaran dengan bersunat. Sunat adalah salah satu tuntutan Taurat. Kalau kita mengharapkan kebenaran karena sunat, maka kita wajib melakukan semua tuntutan Taurat. Dan tidak ada satu orang pun dapat dibenarkan oleh Taurat karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan semua tuntutan Taurat. Ya, kalau kita mau mengharapkan kebenaran karena sunat atau karena Taurat, kita wajib melakukan semua tuntutan Taurat itu. Dan tidak ada seorang pun yang mampu melakukan semua tuntutan Taurat itu. Maka jangan kita mau dikenakan lagi oleh kuk perhambaan. Poin yang ketiga, kita hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam iman. Kalau kita mengharapkan kebenaran karena melakukan hukum Taurat, kita hidup di luar kasih karunia. Tetapi kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita, kita hidup di dalam kasih karunia. Ya. Dalam Mazmur 103 ayat 4 dikatakan, dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Wah, Raja Daud sebagai raja pasti dia punya mahkota, mungkin terbuat dari emas atau dari apalagi yang lebih tinggi dari emas, dari intan. Tapi Raja Daud merasakan bahwa mahkota kasih karunia Tuhan itu lebih penting, itu cukup bagi dia. Ya, hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam roh, dan hidup di dalam iman. Hanya iman yang bekerja di dalam kasih. Tadi dikatakan dalam ayat 5 dan 6. Ya, hidup di dalam perlombaan iman. Ya, hidup di dalam perlombaan iman itu memandang kepada Kristus, tanggalkan semua beban-beban. Nah, Ibrani pasal 12 ayat 1-4. Semua beban dosa itu ditanggalkan. Kita berlomba dengan iman kepada Kristus. Hidup di dalam kasih karunia. Puji Tuhan. Yang keempat, dimerdekakan bukan untuk hidup dalam dosa, tetapi hidup saling mengasihi. Ayat 13-15. Yohanes
13 ayat 34 sampai 35. Ya, kita eh, sebagai bukti bahwa kita sudah diampuni, bukti bahwa kita sudah diselamatkan, maka kita tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi hidup saling mengasihi. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita, melepaskan kita dari kuasa iblis dan roh-roh jahat, dan memberikan kita hidup yang kekal. Kita tidak lagi diperbudak oleh kuk dosa, termasuk kuk karena tidak dapat melakukan seluruh Taurat. Kita hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam kasih. Ya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu bukti bahwa kita sudah sungguh-sungguh diampuni, kita sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Ya, kalau kita eh, saling mengasihi satu dengan yang lain, maka orang lain tahu bahwa kita adalah murid-murid tebusan Kristus. Puji Tuhan. Saya bersyukur ini ada Pak Lexi di sini. Ya, kami eh, saling mengasihi, bekerja bersama-sama, melayani bersama-sama. Saya sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan mendapat teman-teman yang eh, saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain, saling bersama-sama melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ada Ibu Lucy, ada Pak Marudut, ada Pak Kalpin, ada Ibu Barita, ada Ibu Anita, siapa lagi di sini? Saya tidak bisa melihat semuanya. Ada Ibu Rusnawati, puji Tuhan. Ya, kita boleh saling mengasihi. Ya, sebagai bukti bahwa kita sudah diampuni, bahwa kita sudah diselamatkan. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin, Bapak Ibu. Halo. Bisa Amin. dengar? Amin. 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 Puji Tuhan. Ya. Jadi kemerdekaan dalam Kristus harus diikuti dengan pertobatan yang sejati yang mendatangkan pengampunan dan keselamatan. Jangan lagi mau diperbudak oleh dosa, tetapi hidup di dalam kasih karunia. Indah sekali ya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus telah memerdekakan kami, supaya kami sungguh-sungguh merdeka. Tidak lagi di bawah kuk dosa, tidak lagi di bawah kuasa iblis, tapi dibenarkan. Kami dilepaskan daripada kuasa-kuasa kegelapan itu, daripada dosa-dosa itu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau membebaskan kami. Tolong kami menyambutnya, menerimanya dengan bertobat sungguh-sungguh. Dengan pertobatan yang sejati, yang mendatangkan pengampunan dosa dan keselamatan. Kami bersyukur padamu Tuhan atas karya Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau membaharui hidup kami, Engkau menjadikan kami baru.
menjadi anak-anak Allah. Kami dilepaskan daripada ikatan kuasa-kuasa iblis, ikatan kuasa roh-roh jahat. Terima kasih. Kami dilepaskan dari dosa-dosa kami, diampuni, dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas perbuatan-perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk terus bertobat, terus diperbaharui oleh Tuhan. Tidak dikenakan lagi oleh perhambaan seperti menyunatkan diri, mengharapkan kebenaran dari Taurat. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh lepas daripada kuk dosa itu, daripada kuasa dosa, daripada kuasa iblis dan roh-roh jahat. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan karya-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Lebih mengenal-Mu Tuhan, lebih mengasihi-Mu, lebih melayani-Mu, lebih mentaati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu dari Galatia pasal 5 yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Tolong kami untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tidak menghambakan diri lagi kepada kuk dosa, tetapi hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau Bapa, berkatilah firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.